Permisi, Bu. Selamat sore Nia. Sore, Bu. Terima kasih ya sudah datang ke ruang BK pada sore hari ini. Silakan duduk yang nyaman dan cari posisi yang nyaman dulu ya Nia. Oke. Iya, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini Nia? Sepertinya kamu terlihat sedikit lelah. Agak capek juga, Bu. Tadi banyak pelajaran. Wajar ya, akhir-akhir ini memang cukup padat. Namun sebelum lanjut, Ibu ingin menjelaskan bahwa semua yang kamu ceritakan di sini itu sifatnya rahasia. Dan Ibu tidak akan sampaikan ke siapapun tanpa seizin kamu. Tujuannya supaya kamu bisa lebih tenang. Apakah kamu sudah nyaman dengan hal ini nih ya? Iya, Bu. Saya jadi lebih tenang. Ibu senang jika itu membuat kamu merasa lebih aman. Di sini kamu nggak akan dihakimi. Ibu di sini untuk mendengarkan kamu, serta membantu memahami apa yang kamu rasakan, dan kita akan bekerja sama untuk mencari langkah yang membuat kamu lebih nyaman ya. Baik, Bu. Baik Nia, apakah kamu sudah merasa nyaman? Jika kamu sudah merasa nyaman, kita bisa memulainya secara perlahan, supaya kamu juga bisa melihat permasalahan yang kamu hadapi saat ini dengan sudut pandang yang lain. Gini loh, Bu. Jadi, oke lah, Bu. Oke, baik Nia. Ibu ingin mendengar bagaimana kamu menjalani akhir-akhir ini di sekolah. Jadi tuh akhir-akhir itu saya lumayan capek dan banyak tekanan sih, Bu. Kamu merasa capek dan banyak tekanan ya Nia? Benar, Bu. Oke, terima kasih sudah mulai untuk bercerita. Kita bisa bahas secara perlahan ya. Ibu akan selalu mendampingi kamu. Baik, Bu. Oke, baik Nia. Nah, sekarang kamu bisa mulai menceritakan hal apa yang membuat kamu akhirnya bersedia untuk datang ke sesi konseling kita pada sore hari ini. Jadi tuh akhir-akhir ini saya sering merasa tertekan, Bu. Saya gampang tersinggung kalau ada teman yang ngasih masukan dan itu bikin saya capek sendiri. Akhir-akhir ini kamu merasa banyak tekanan dan kamu juga mudah tersinggung karena menerima kritik atau masukan dari teman-teman. Begitu ya? Iya, Bu, rasanya kayak emosi saya naik turun, saya sendiri sampai bingung kenapa saya bisa sesensitif ini. Apa yang membuat kamu bingung nih ya? Bisa kamu ceritakan lebih detail? Soalnya tuh hal-hal kecil saja saya bisa merasa seperti diserang, Bu. Misalnya ada temen ngomong biasa, tapi di kepala saya langsung muncul pikiran kalau dia meremehkan saya. Saya langsung nggak nyaman gitu, Bu. Meremehkan kamu? Begitu yang kamu rasakan? Iya, Bu, saya kayak otomatis mikir mereka nggak percaya saya bisa atau saya nggak cukup bagus. Nia, kira-kira kapan terakhir kali kamu merasakan perasaan seperti itu? Kemarin waktu kerja kelompok, Bu, salah satu teman saya bilang bagian yang saya kerjakan perlu diperbaiki sedikit. Nah, padahal dia ngomongnya biasa aja, tapi saya langsung merasa seperti dia bilang kerjaan saya salah. Saya langsung kesel dan memilih diam sepanjang sisa kegiatan. Nah, padahal saya tahu sebenarnya dia cuma mau bantu. Jadi, kamu merasa tersinggung dan terluka ketika mendengar masukan itu ya? Iya, Bu, dan setelah itu saya malah mikir terus panjang hari. Saya nggak fokus belajar, bahkan sampai di rumah pun kepikiran terus. Apa yang membuat kamu merasa tertekan seperti itu? Karena saya sudah terbiasa dibandingkan sama kakak saya sejak kecil. Jadi ketika ada kritik sedikit, saya merasa seperti kembali diingatkan kalau saya nggak sebagus dia. Nah, akhir-akhir ini ibu saya juga sering bilang, kakakmu dulu nggak kayak gitu. Dan itu bikin saya makin merasa kurang, Bu. Jadinya masukan sekecil apapun jadi terasa sakit. Jadi, kamu menangkap bahwa kritik itu sebagai bukti bahwa kamu tidak cukup baik dan perbandingan dengan kakakmu membuat kamu semakin sensitif terhadap masukan apapun itu ya? Iya, Bu, saya sering merasa harus selalu benar dan nggak boleh salah sedikit pun. Nah, kalau saya salah rasanya kayak gagal total. Itu melelahkan sekali. Baik Nia,
Jadi sejauh ini kamu merasa mudah tersinggung terhadap kritik, menafsirkan komentar kecil sebagai hal yang meremehkan kamu, merasa tidak cukup karena sering dibandingkan dengan kakak, dan tekanan itu semakin berat karena komentar dari rumah, begitu? Iya Bu, semua tuh numpuk dan saya merasa pikiran saya nggak pernah tenang. Saya ingin berubah tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Baik, Mia. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, Ibu ingin bertanya, apakah kamu suka menulis, misalnya menulis catatan harian, curhat, atau sekedar menulis apa yang kamu rasakan saat ini? Saya sebenarnya cukup suka menulis Bu. Kadang kalau lagi sedih atau banyak pikiran, saya menulis di buku kecil. Tapi belakangan ini saya jarang nulis lagi karena merasa terlalu penuh dengan perasaan sendiri. Tapi saya merasa kalau nulis itu sedikit membantu saya lebih memahami diri saya. Baik, Nia. Terima kasih sudah menjawab. Karena kamu cukup terbantu ketika menulis, Ibu ingin mengajakmu untuk menggunakan writing therapy. Kita akan menuliskan apa yang kamu rasakan dan pikirkan, agar beban itu bisa keluar secara teratur. Ibu akan membimbing kamu perlahan, supaya kamu tidak terus merasa tertekan. Baik Bu, saya mencoba. Saya harap ini bisa membantu saya lebih tenang ya Bu. Oke, baik Nia. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya ya, yaitu memahami lebih dalam apa yang sedang ingin kamu alami. Untuk itu, Ibu ingin menggunakan writing therapy yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah buku. Ibu akan memberikan buku ini ke kamu untuk menuliskan apa yang paling kamu rasakan dan pikirkan saat ini. Baik Bu, saya boleh minta bukunya buat nulis. Baik, Mia, silakan kamu cari posisi yang aman dan nyaman untuk mulai menulis ya. Baik Bu. Apakah sudah selesai, Nia? Sudah Bu. Oke. Boleh Ibu pinjam hasil tulisan kamu? Oke, Ibu pinjam ya. Nah, Nia, sekarang kita akan bersama-sama belajar untuk memahami lebih dalam isi dari tulisanmu ya. Kita akan bersama-sama melihat apa yang terjadi dan apa pikiran yang muncul dan mempengaruhi kamu. Ibu akan bertanya mengenai beberapa hal dari hasil yang kamu tulis ya. Baik Bu. Baik Nia, di sini kamu menuliskan, belakangan ini saya merasa sangat capek dan sensitif. Komentar kecil saja bisa membuat saya merasa diremehkan. Padahal orang lain mungkin tidak bermaksud seperti itu. Kejadian kemarin saat kerja kelompok membuat perasaan itu semakin kuat. Teman saya bilang hanya bagian tugas saya perlu diperbaiki, tapi saya langsung merasa seperti dia menganggap saya tidak mampu. Setelah itu saya kepikiran terus dan sulit menenangkan diri. Boleh kamu ceritakan sedikit nih ya, apa yang terjadi dalam dirimu ketika kamu menerima komentar itu? Waktu itu Bu, jujur ya saya langsung merasa marah. Padahal teman saya cuma bilang bagian itu perlu diperbaiki. Tapi di kepala saya langsung muncul pikiran seperti, tuh kan ya kamu nggak bisa, kamu memang nggak sepintar orang kira.
Nah, saya langsung kepikiran sepanjang hari, Bu. Bahkan setelah saya pulang ke rumah pun perasaan itu masih belum hilang. Rasanya seperti saya gagal total hanya karena satu komentar kecil itu. Nia, apakah temanmu mengatakan bahwa kamu tidak mampu, atau itu adalah kesimpulan yang muncul dari pikiranmu saat itu? Kalau dipikir lagi, Bu, teman saya sebenarnya tidak bilang begitu. Dia hanya menyampaikan apa yang harus diperbaiki. Lalu nada bicaranya juga biasa saja. Tapi karena saya sudah tegang, sudah merasa harus sempurna, saya langsung mengartikan itu sebagai penilaian buruk terhadap diri saya. Nah, jadi itu lebih kepada cara saya menafsirkan, bukan apa yang sebenarnya dia katakan, Bu. Dan perasaan cemas dan sensitif itu muncul karena tafsiran kamu sendiri, bukan karena ucapan temanmu secara langsung, begitu? Iya, Bu, saya yang langsung merasa gagal, merasa kurang, merasa buruk. Nia, ketika kamu menulis, saya merasa diremehkan. Apa pikiran otomatis yang paling cepat muncul setelah kamu mendengar komentar itu? Itu, Bu, saya ini Bu langsung memikirkan yang kepikiran berulang-ulang, yaitu kamu memang tidak sebaik kakakmu. Seolah-olah komentar itu bukan cuma tentang tugas, tapi tentang diri saya secara keseluruhan. Pikiran itu datang otomatis, Bu, tanpa saya sempat menahannya. Dalam tulisanmu, kamu menyinggung bahwa sejak kecil kamu sering dibandingkan dengan kakakmu. Bisa kamu ceritakan hubungan pengalaman itu dengan perasaanmu saat ini? Iya, Bu, jadi sejak kecil saya tuh sering banget dengar kalimat seperti ini. Belajar kayak kakakmu dong, atau gini, kakakmu dulu nilainya bagus terus, masa kamu nggak bisa? Nah, makin lama tuh suara itu seperti tertanam di kepala saya, Bu. Jadi sekarang setiap ada kritik, sekecil apapun, saya merasa seperti ditarik kembali ke masa kecil itu, masa ketika saya merasa tidak cukup baik di mata orang tua saya. Nah, makanya kritik kecil saja bisa terasa sangat menyakitkan, Bu. Jadi, ketika teman-teman kamu memberikan masukan, kamu teringat dengan pengalaman kamu yang sering dibandingkan dengan kakakmu ya? Benar, Bu. Dan ketika temanmu bilang, tugasmu perlu diperbaiki, hal spesifik apa yang membuatmu merasa itu merendahkan kamu? Kata-kata itu langsung membuat saya berpikir bahwa hasil saya buruk. Saya langsung merasa tidak cukup pintar, dan itu langsung mengingatkan saya pada pertimbangan dengan kakak sejak kecil. Nah, seolah-olah satu kesalahan saja membuat semua orang tahu kelemahan saya, Bu. Jadi, komentar kecil itu terasa seperti ancaman besar ya, Nia? Karena kamu punya keyakinan yang kuat bahwa kamu harus selalu sempurna agar diterima. Benar begitu? Iya, Bu, rasanya kayak saya harus selalu tampil tanpa celah. Kalau ada sedikit saja kekurangan, saya langsung merasa diri saya tidak berharga. Saya tahu kedengarannya berlebihan, tapi perasaan itu sangat kuat, Bu. Nia, apakah masuk akal jika satu komentar itu berarti seluruh kemampuanmu itu buruk? Atau bahwa satu kesalahan itu menjadikan kamu tidak berharga? Kalau dipikir dengan tenang, sebenarnya tidak masuk akal, Bu. Orang lain juga bisa salah, tapi baik-baik saja. Tapi entah kenapa kalau saya yang salah, rasanya seperti dunia runtuh. Tadi kamu mengatakan bahwa kemungkinan besar temanmu tidak bermaksud untuk merendahkan kamu. Namun, kamu juga yakin komentar itu berarti kamu tidak mampu. Apakah kedua hal itu benar pada saat yang bersamaan? Ya enggak bisa, Bu. Berarti cara pikir saya yang salah, bukan maksud teman saya. Nia, ketika seseorang tumbuh dalam lingkungan dengan tuntutan yang tinggi, sensitivitas terhadap kritik memang bisa meningkat. Otak terbiasa membaca masukan sebagai ancaman terhadap harga diri. Ini bukan hal yang lebay, tapi ini reaksi yang terbentuk dari pengalaman yang panjang. Oh, jadi memang ada pengaruh ya, Bu.
Saya pikir saya cuma terlalu dramatis. Perasaanmu valid nih ya. Kita hanya sedang belajar melihat pola pikir yang membuatmu semakin tertekan. Benar juga ya, Bu. Oke, baik Nia. Dari apa yang sudah kamu tulis dan yang kamu ceritakan, Ibu dapat melihat bahwa kamu mengalami tekanan yang besar yang dihasilkan dari perbandingan dengan kakakmu sejak kecil. Dan itu kamu juga meyakini bahwa kamu harus selalu sempurna dan tidak boleh salah. Serta keyakinan tersebut membuat kamu merasa tertekan, cemas, dan sensitif terhadap kritik. Serta menjadi pribadi yang mudah tersinggung ketika ada komentar kecil. Benar begitu, Nia? Iya, Bu. Saya merasa itu sangat menggambarkan diri saya. Rasanya tuh seperti saya terus dikejar standar yang tidak ada habisnya. Saya capek, Bu, tapi sulit berhenti karena saya takut kalau saya tidak sempurna, saya akan mengecewakan semua orang. Ibu sangat menghargai keberanianmu untuk menulis dan menceritakan hal ini, Nia. Tulisanmu memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang kamu alami. Ini akan menjadi dasar yang kuat untuk sesi berikutnya, di mana kita akan mulai belajar untuk merubah cara pandangmu supaya hal itu tidak terus membebani kamu. Terima kasih ya, Bu, rasanya sedikit lega setelah dibahas. Nah, saya siap untuk lanjut belajar memperbaiki cara pikir saya. Nia, pada tahap ini kita akan mencoba memahami pikiran-pikiran yang membuat kamu tertekan dan mencari cara yang lebih menenangkan untuk menghadapinya. Kita lakukan secara perlahan ya. Iya, Bu, saya siap. Jujur saya juga ngerasa ini bagian yang saya butuhkan. Soalnya selama ini saya cuma memendam saja semua ketakutan dan tekanan itu. Jadi saya pengen coba ngerti dari mana datangnya dan gimana cara ngadepinya supaya saya nggak terus-menerus merasa sesak sendiri. Nia, di tulisan kamu tadi, kamu menuliskan bahwa setiap kritik itu berarti kamu gagal. Sekarang Ibu ingin tanya, apakah ada bukti bahwa setiap kali kamu menerima kritik, orang-orang akan menganggap kamu kurang? Kalau saya pikir-pikir, sepertinya tidak ada, Bu. Mereka tidak pernah bilang saya bodoh atau gagal. Cuma saya yang langsung merasa begitu. Teman saya malah sering bilang, Nia, kamu bisa kok. Nah, tapi entah kenapa itu tetap terasa menekan buat saya, Bu. Kamu menuliskan bahwa kritik sering membuat hubunganmu dengan temanmu buruk. Tapi Nia, apakah semua kritik yang kamu terima selalu berakhir buruk? Atau pernahkah ada momen ketika kamu menerima masukan, tapi hubungan kamu dengan temanmu itu tetap baik-baik saja? Pernah, Bu, waktu kerja tugas sejarah, teman saya bantu cek tulisan saya. Dan saya terima masukannya. Nah, setelah itu kami malah jadi semakin kompak. Jadi ya tidak selalu berakhir buruk, Bu. Itu penting sekali Nia. Kamu sudah mulai melihat bahwa tidak semua kritik itu membawa dampak yang buruk. Ada momen-momen di mana kamu menerimanya dengan baik dan hubungan kamu dengan temanmu itu juga tetap baik. Nah, hal ini mengingatkan Ibu pada salah satu tulisan kamu tentang kakakmu. Kamu sering merasa bahwa kakakmu selalu sempurna. Tapi apakah benar kakakmu tidak pernah melakukan kesalahan? Pernahkah kamu melihat kakakmu gagal, namun dia tetap diterima dengan baik dengan keluargamu? Iya, Bu, saya ingat kakak tuh dulu pernah remedi waktu SMP. Papa mama tidak marah, malah bilang, namanya juga belajar gitu. Tapi anehnya kalimat itu tidak pernah saya ingat untuk diri saya sendiri, Bu. Saya cuma ingat yang keras-kerasnya saja. Nia, apa yang kamu ceritakan tadi menunjukkan bahwa sebenarnya keluarga kamu tuh bisa menerima ketidaksempurnaan. Nah, apakah sebelumnya kamu pernah berpikir, apakah mungkin manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, apakah masuk akal jika kamu terus menuntut diri kamu untuk selalu sempurna, tanpa boleh menerima kritik sedikit pun? Kalau boleh jujur, ya nggak mungkin, Bu.
Tapi entah kenapa perasaan saya sering bilang kalau saya harus bisa sempurna. Kritik yang kamu artikan sebagai serangan. Tapi apakah semua kritik itu berarti orang meremehkan kamu? Atau mungkin sebagian kritik itu justru karena mereka peduli kepada kamu? Iya Bu, mungkin selama ini terlalu cepat mengartikan semuanya sebagai ancaman. Padahal beberapa teman saya memang tipe yang jujur dan sebenarnya ingin membantu saya biar makin baik Bu. Saya yang sensitif duluan. Oke, baik Nia. Nah, sekarang Ibu ingin kamu menuliskan kembali di buku ini, tapi di lembaran yang baru ya. Di sini kamu menuliskan satu masukan atau kritik yang terakhir kali kamu terima. Tapi di sini kamu menulisnya dalam 2 versi ya. Versi yang pertama yaitu respon pikiran lamamu ketika kamu mendapatkan kritik dan saran itu. Dan yang kedua itu respon pikiran kamu saat ini ketika kamu mendapatkan kritik dan saran. Nah, sekarang kamu bisa menuliskannya ya Nia. Baik Bu. Sudah Bu. Oke, baik Nia. Nah, sekarang Ibu ingin dengar kamu baca 2 versi pikiranmu mengenai kritik tersebut. Kalau versi lama tuh gini Bu, aku memang nggak mampu, orang lain pasti kecewa sama aku. Tapi kalau yang versi baru tuh seperti ini, kritik ini hanya informasi tentang apa yang perlu diperbaiki. Ini bukan penilaian diri, aku boleh belajar tanpa harus sempurna. Gitu Bu. Itu luar biasa Nia. Cara berpikirmu sekarang jauh lebih sehat. Ibu bangga sekali kamu bisa menulis itu. Terima kasih ya Bu. Nia, kamu tadi bilang bahwa jika aku salah sekali, orang tuaku pasti kecewa. Ibu rasa itu tidak sepenuhnya benar. Dari apa yang kamu ceritakan, itu juga menunjukkan bahwa orang tuamu juga manusia biasa yang bisa menerima kegagalan. Iya Bu, saya sadar pikiran saya memang sering berlebihan. Bagus Nia, kamu sudah mulai bisa memahami dan menyadari isi pikiran kamu. Iya Bu. Nia, bagaimana jika setiap kali kamu mendapatkan kritik atau masukan dari teman-temanmu, kamu bisa mengambil jeda sejenak untuk meluruskan pemikiran irasional kamu itu? Itu bisa saya coba Bu, kayaknya menulis memang bikin pikiran saya lebih jernih. Kamu sudah bekerja keras hari ini. Kamu berani melihat sisi-sisi yang selama ini menyakitkan. Itu bukanlah hal yang kecil. Terima kasih ya Bu, saya merasa lebih punya kendali sekarang. Nia, dari apa yang kamu tuliskan dan yang kita bicarakan, apa keyakinan baru yang menurut kamu paling masuk akal untuk kamu pegang mulai sekarang? Saya boleh belajar tanpa harus sempurna. Lalu kritik itu bukan serangan, tapi kesempatan. Nah, saya juga tidak harus seperti kakak saya, Bu. Lalu bagaimana rasanya memegang keyakinan yang lebih realistis seperti itu? Lebih lega, Bu. Kayak saya boleh bernapas lebih panjang. Saya merasa lebih tenang kalau berpikir bahwa kritik itu cuma informasi, bukan hukuman. Baik Nia, untuk ke depan Ibu ingin kita punya satu tujuan yang jelas. Bagaimana kalau tujuanmu adalah belajar menerima kritik sebagai informasi bukan ancaman, dan berlatih pengendalian diri melalui writing terapi setiap hari. Saya setuju Bu, saya mau mencoba benar-benar mengubah pola pikir saya. Saya tidak mau terus jatuh ke pola yang salah. Baik Nia, kita sudah berhasil menemukan alternatif solusi yang lebih sehat dan realistis. Writing terapi sudah menunjukkan bahwa kamu bisa melihat diri kamu dengan versi yang lebih belas kasih.
Kita akan melanjutkan di sesi berikutnya sebagai latihan yang konsisten ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya merasa lebih kuat sekarang. Nia, sebelum kita akhiri sesi pada hari ini, Ibu ingin merangkum sedikit dari apa yang sudah kita lakukan di konseling sore hari ini. Hari ini kamu berhasil menghubungkan kritik yang kamu terima sekarang dengan pengalaman masa kecil yang membuat kamu sering merasa tidak cukup baik. Kamu juga sudah melihat bahwa tidak semua kritik berakhir buruk dan bahwa keluargamu sebenarnya bisa menerima kesalahan. Itu berarti standar saya harus selalu sempurna selama ini bukanlah fakta, namun tekanan yang selama ini kamu bawa. Kita juga sudah menuliskan ulang pikiran otomatis kamu dari versi yang lama, yang keras dan menyakitkan, menjadi versi baru yang lebih realistis, lebih lembut, dan juga bisa mendukung proses belajarmu. Iya Bu, saya merasa jadi lebih ngerti kenapa saya mudah terbebani. Rasanya lebih ringan setelah dijelasin dan dibicarakan pelan-pelan. Senang mendengarnya Nia. Untuk tindak lanjutnya, seperti yang tadi kita sepakati ya, kamu bisa mulai menggunakan writing terapi setiap kali kamu merasa tertekan karena nilai atau karena kamu sensitif terhadap kritik yang diberikan teman-temanmu. Kamu bisa menuliskan 2 hal penting. Yang pertama itu adalah pikiran yang muncul pada saat itu, dan yang kedua adalah pikiran yang lebih realistis dan dapat menenangkan kamu. Nanti tulisan itu bisa kamu bawa ke sesi berikutnya. Kita akan bahas bersama supaya kamu makin terlatih menghadapi tekanan dengan cara yang lebih realistis. Baik Bu, saya akan coba. Sepertinya menulis memang bisa membantu saya untuk lebih jujur sama diri sendiri. Bagus sekali Nia. Nah, sebelum kita tutup, adakah hal yang ingin kamu tanyakan atau kamu sampaikan pada sesi hari ini? Sepertinya sudah cukup Bu, saya merasa lebih tenang dan punya pegangan untuk minggu ini. Kalau begitu, terima kasih ya Nia sudah terbuka dan bekerja sama dengan sangat baik pada hari ini. Kamu sudah menyelesaikan langkah besar dengan memahami diri kamu sendiri. Kita akan lanjut di minggu depan dengan melihat hasil writing terapi kamu. Jaga kesehatan dan jangan lupa istirahat ya Nia. Iya Bu, terima kasih juga sudah bantuin saya hari ini. Oke, terima kasih Nia. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Makasih ya Bu.